Pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News NTV kali ini bersama saya Nasiti Lestari. Kita telah sama-sama menyaksikan pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyampaikan nota keuangan dan RAPBN tahun 2026. Kali ini kami akan mengulas pidato Presiden dan RAPBN 2026 bersama Presiden Komisaris NT Corp Nurdin Tambubolon. Namun sebelumnya kita simak terlebih dahulu cuplikan pidato Prabowo Subianto berikut ini. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, untuk mendukung agenda pembangunan di tengah gejolak global, arsitektur APBN 2026 dirancang sebagai berikut. Belanja negara dialokasikan 3.786,5 triliun rupiah. Pendapatan negara ditargetkan mencapai 3.147,7 triliun rupiah. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Baik, kita langsung mulai dialog. Saya sudah bersama Presiden Komisaris NT Corp, Bapak Nurdin Tambubolon. Pak Nurdin, rasanya kita semua sepakat bahwa pidato kenegaraan pertama Presiden Prabowo Subianto ini di depan MPR, DPR RI mengundang standing applause, semangat yang luar biasa. Kita sampai terasa di studio tadi mendengarkan pidato kenegaraan Pak Presiden Prabowo Subianto. Pak Nurdin, selama kurang lebih 10 bulan ini pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto, bagaimana Anda melihat atau penilaian Anda terhadap kinerja Kabinet Merah Putih? Iya, terima kasih Mbak Nasiti Lestari ya. Ini adalah salah satu memang konsen kita bersama seluruh masyarakat Indonesia, bahwa di tengah gejolak global, ekonomi global dan stabilitas politik yang menghangat ya, terutama di Timur Tengah, Rusia, Ukraina, dan lain-lain, kita masih bisa tumbuh 5,12%. Pertumbuhan ekonominya menurut saya adalah itu hal yang positif ya. Luar biasa Pak, 5,12%. Ya, jadi kita sangat apresiasi dengan pemerintah. Yang penting sekarang adalah bukan hanya mempertahankan atau target di atas itu bisa mencapai. Tetapi yang lebih penting lagi dari pertumbuhan ekonomi itu adalah bagaimana pemerataan daripada pertumbuhan di seluruh Nusantara ya, mulai dari Sabang, Merauke, dari Pulau Rote sampai Pulau Mianmas, itu harus merata pertumbuhannya. Jangan di daerah-daerah yang artinya sumber dayanya besar, pertumbuhannya tinggi, sampai di daerah-daerah yang sumber dayanya rendah, pertumbuhannya rendah. Jadi itu perlu dilihat daripada pemerintah, bagaimana pemerataan pembangunan itu. 10 tahun ini Anda sudah melihat arahnya ke sana belum Pak Nurdin? Itu sudah ada artinya bagaimana substitusi daripada sumber daya alam kita yang kaya dan juga yang minus, mereka substitusi bagaimana untuk melihatnya ke sana. Jadi keinginan kita sebenarnya adalah bagaimana pemerataan itu dan peningkatan itu bersama-sama dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Presiden Prabowo di Asta Citanya.
Itu. Tadi 5,12% untuk pertumbuhan ekonomi yang banyak pihak sebelumnya juga meragukan hal itu bisa Betul, tercapai. itu luar Kemudian biasa. investasi juga tumbuh luar biasa Pak Nurdin, 6,99%. Anda termasuk yang menikmati pertumbuhan investasi tersebut? Ya, seluruh daripada pelaku usaha pasti ada imbasnya. Tinggal konsentrasinya mungkin yang berbeda-beda ya. Ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Tetapi kalau pertumbuhan ekonomi itu meningkat, pemerataannya sama di setiap daerah, ya pasti semua merasakan. Ya. Pasti semua merasakan. Tetapi yang menarik ya, yang dikatakan oleh Bapak Presiden tadi, bahwa APBN kita itu dirancang 3.786,5 triliun ya. Tetapi pendapatan negara adalah 3,147 triliun. Ya. Defisit APBN adalah 638,8 triliun. Jadi kalau saya lihat di sini, bagaimana kita mencapai daripada pendapatan negara ini juga masih kita lihat bagaimana geliatnya ekonomi ya, tinggal 6 bulan terakhir ini. Ya. Kemudian belanja negara yang begitu besar meningkat lagi, dan defisit APBN kita 638,8 triliun atau 2,48%. Ini memang tentunya ini kan akan menambah daripada kewajiban utang kita. Ya. Tapi Pak Presiden tadi sudah sangat eager menyatakan bahwa di tahun depan atau tahun berikutnya, ya, dia mengusahakan daripada defisit APBN itu menjadi nol. Ya, dan tadi tegas dikatakan 2027, 2028. Betul. Jadi negara yang bagus harusnya tidak mendatangkan tidak defisit, justru ada positifnya, ada kelebihan dari pendapatan dengan penerimaan negara, pendapatan belanja negara. Daripada belanja negara. Ya. Belanja negara lebih kecil dari pendapatan negara. Itu yang sangat sehat. Ya. Tetapi kalau kita lihat ya, program Astacita untuk hilirisasi itu kemungkinan besar apabila ini serius dan seluruh elemen bangsa, terutama para pemegang kekuasaan atau decision di dalam menangani daripada pengelolaan sumber daya alam kita itu, bahkan melebihi pun bisa pendapatan kita. Ini kita lihat dari mana melihatnya. Kalau kita lihat seperti apa yang dikatakan beliau, bahwa BUMN kita itu asetnya adalah 1.000 triliun. 1.000 triliun dolar. Kalau 5% saja keuntungannya, itu adalah 50 triliun dolar. Bayangkan berapa pendapatan daripada hanya dari APBN. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana melakukan itu? Bagaimana pemerintah bisa melakukan itu dan mencapai itu? Achievementnya seperti apa untuk melakukannya? Itu yang harus perlu kita bahas dan kita lihat strategi apa yang bisa dilakukan. Pertama dengan hilirisasi. Hilirisasi juga kan sumber daya kita ini kan masih banyak dikuasai atau keluar oleh negara-negara yang mengeksploitasinya. Ya. Contohnya nikel lah. Jadi nikel itu yang kita eksploitasi setiap tahun itu adalah tahun 2024 itu adalah 215 juta ton. Tetapi kalau kita pakai nikel itu untuk membangun otomotif kita yang kita butuhkan atau kita import dari luar itu sebanyak 1.200 juta unit kendaraan elektrik, vehicle, mobil ya, itu hanya sampai 5 juta ton kebutuhan daripada nikel ore-nya. Jadi 210 juta ton yang dieksploitasi itu semua larinya keluar.
Jadi tidak salah apa yang dikatakan oleh Pak Presiden, bagaimana kita melakukan hilirisasi. Jadi dari satu produk aja, Dari nikel saja, ya. sudah keluar 210 juta ton di 2024. Bayangin aja seperti apa itu kerugian yang dilakukan oleh yang diderita oleh bangsa ini. Ya. Jadi kalau itu dikelola, ya, yang kita takutkan nanti apa? Kita membangun industri motif kita, tetapi nikelnya sudah habis duluan. Ya. Nah ini, jadi saya sarankan kepada pemerintah itu harus diperhatikan hal-hal yang seperti itu. Baik, yang pertama adalah hilirisasi. Tadi juga Presiden Prabowo juga dengan berapi-api mengatakan bahwa kita akan tertibkan juga tambang-tambang yang melanggar aturan. Betul. Jadi yang pertama adalah tata kelola dari BUMN kita. Bagaimana mengelola itu secara profesional. Karena pendapatan itu adalah revenue, keuntungan itu, katakanlah pendapatan negara bukan pajak atau dividen itu adalah revenue, pendapatan kita dikurangi dengan biaya, ya kan? Pemerintah menginginkan efisiensi seperti yang dikatakan oleh Pak Prabowo. Bagaimana membuat efisiensi ini dengan baik sehingga nanti pendapatan ini tidak habis terbuang. Jadi efisiensi diturunkan, pendapatan dinaikkan, revenue dinaikkan. Ini yang harus dikerjakan oleh pemerintah berserta korporasi-korporasi yang mendukung program-program ini semua dan masyarakat kita dan juga para akademisi melihat research and development-nya untuk melihat daripada teknologi yang cocok untuk kita gunakan dalam mengelola daripada sumber daya alam kita. Sehingga kita tidak tergantung terhadap teknologi luar yang bisa mengakibatkan sumber daya kita itu diambil oleh pihak luar. Karena kita tidak memiliki teknologi. Dengan alasan teknologi membeli teknologi, kita melepas daripada sumber daya alam kita keluar. Sebenarnya yang paling utama adalah siapa yang memegang sumber daya dan siapa yang memegang market. Market kita kan 280 juta orang. Itulah yang mengendalikan. Tetapi kita terbalik, kita semua sumber daya, kita pegang market, tapi kita dikendalikan oleh orang luar. Kenapa? Karena kita tidak mengelolanya, belum hanya kekurangan daripada teknologi produksi, pasca panen, dan lain sebagainya. Nah ini yang harus kita lakukan, kita dukung pemerintah untuk membuat ini secara benar. Jadi letakkanlah teknologi yang kita miliki ini dikembangkan supaya bisa mengelola sumber daya alam kita, bisa kita kuasai sendiri. Kita para profesional kita banyak kok, engineer kita banyak. Jadi bagaimana mengelola, mensinergikan itu semua. Kita tidak kekurangan orang pintar, kita tidak kekurangan riset dalam negeri, dan itu masih sangat mungkin. Dan kita punya pasar. Kita punya pasar. Dan kita punya sumber daya alamnya. Apalagi yang kurang. Tinggal bagaimana memobilisasi ini, itu yang saya katakan tadi, bagaimana pemerintah melakukan dari tata kelolanya, memanfaatkan manusia Indonesia untuk mengelola sumber daya alam Indonesia sampai dengan hilirisasinya seperti itu. Sebagai contoh, kalau kita misalnya menggunakan or 5 juta itu harganya hanya 200 juta dolar. Tetapi kalau itu menjadi mobil, itu sudah mencapai 25 miliar dolar. Bagaimana pertambahannya? Pertambahan dari situ. Nah, begitu juga iron ore kita. Misalnya besi-besi dibikin jadi satu permesinan. Ini harganya 5 rupiah, katakanlah 5 dolar per kilo. Ini sampai di sini udah mobil sudah sekian ratus ribu dolar per unit. Nah, bagaimana nilai tambahnya?
Jadi pendapatan negara yang dikatakan yang dibuat untuk 2026 3.786,5 triliun itu sebenarnya kecil apabila tata kelola sumber daya alam kita, bagaimana efisiensi kita, dan itu pasti jauh lebih besar dari sini. Bisa kita dapat. Sehingga defisit APBN kita tidak akan terjadi, bahkan kita positif daripada antara pendapatan dan belanja negara kita. Yes. Itu loh. Sekarang terkait nilai ekspor, Pak Nurdin.